Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bertemu. Pada kesempatan kali ini saya Syarif Hidayat akan menyampaikan beberapa materi tentang pembelajaran ilmu fikih yang menjadi bagian dari pembelajaran mata pelajaran wajib di Madrasah Aliyah Negeri 6 Ciamis kepada anak-anakku sekalian dari kelas 11 dan kelas 12. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Semoga kalian bisa terus belajar walaupun kita dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang definisi fikih siasa dan siasa syariah, serta bidang-bidang fikih siasa dan istilah-istilah penting di dalamnya. Istilah penting fikih siasa yang pernah muncul dalam lintasan sejarah lembaga pemerintahan Islam. Di dalam sesi kali ini kita akan membicarakan apa itu definisi fikih siasa, terminologi khilafah, imamah, imarah, al-halli wal aqdi, dan bai'ah. Asal kata dan definisi siasa. Kata siasa berasal dari kata sasa yasusu siasatan, atau dalam bahasa lain dabbara yudabbiru tadbiron. Secara bahasa atau etimologi, siasa adalah bentuk masdar yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, memerintah, memimpin, atau membuat kebijaksanaan. Menurut Ahmad Fatih Bahasi, siasa adalah kepengurusan atau pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarat, atau dalam bahasa definisi yang diungkapkan dalam bahasa Arab, tadbiru masolihil ibadi ala wifqi syar'i. Ibnu Aqil seperti dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim mendefinisikan siasa adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Corak siasa ini dikenal dengan siasa syariah, siasa hasil pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat. Dalam definisi yang diungkapkan dalam bahasa Arab, as-siyasatu maka fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqrabu ila solahi wa ab'adu anil fasadi wa illam yakun bisyarri'ur rasulu wala nazala bihi wahyun. Seorang pakar hukum yang bernama Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan siasah itu adalah undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Corak siasah ini dikenal dengan siasah wada'iyah atau siasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Tugas dan wewenang siasa. Dari penjelasan tadi, definisi beberapa pakar hukum fikih, dapat disimpulkan bahwa fikih siasa adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, fikih siasa adalah ilmu tata negara Islam.
Kemudian apa wewenangnya? Wewenangnya adalah membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Ya, meliputi di dalamnya maksudnya adalah pemerintah, ulil amri atau ulatul amri, presiden, sehingga segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan siasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk hukum itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena ulil amri diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Selanjutnya, tugas fikih siasa adalah mempelajari segala sebab musabab, masalah dan aspek yang berkaitan dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh seorang penguasa, juga mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam. Maka dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa fikih siasa ini adalah bagian dari fikih. Hanya bedanya terletak pada pembuatnya. Fikih ditetapkan oleh seorang mujtahid, sedangkan siasa syariah dibuat oleh pemegang kekuasaan atau ulul amri. Objek, metode dan kegunaan. Objek. Ibnu Taimiyah mendasarkan objek pembahasan fikih siasa pada firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 59, yaitu menyampaikan amanah kepada yang berhak, menetapkan hukum dengan adil dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Secara telah ahli telatur, objek bahasan fikih siasa mencakup masalah kepemimpinan atau imamah dan imaroh, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya. Meliputi juga masalah baiat, masalah waliyul ahdi, masalah ahlul hali wal aqdi, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan antar satu negara dengan negara lain, hubungan muslim dengan non-muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, masalah bentuk negara dan lain sebagainya, baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara. Metode yang dipakai dalam fikih siasa yaitu metode usul fikih. Kita tahu di dalamnya meliputi ijma, qiyas, istihsan, murab, sadud dzari'ah, maslahah mursalah, istishab dan metode kaidah fikih. Di antaranya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa berkembang, berjalan seiring dengan ada atau tidaknya ilat. Jika ada ilat maka hukum ada, jika tidak ada ilat maka hukum pun tidak bisa ditetapkan. Kaidah fikih yang kedua yaitu dab'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menarik atau menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik berbagai macam kemaslahatan. Kaidah fikih yang ketiga yaitu al-maslahatul 'ammah
muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maksudnya adalah kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan sendiri-sendiri atau kemaslahatan perorangan. Kaidah fikih yang keempat adalah al-akhdhu bi akhafid darurain. Artinya mengambil sesuatu yang lebih ringan dari sebuah kemadaratan. Definisi ini penerapannya adalah jika ada dua perkara yang satu sama lain saling menimbulkan kemadaratan, maka dalam konsep pemikiran fikih diambil mana di antara dua perkara tersebut yang paling kecil madaratnya. Kaidah fikih selanjutnya adalah al-aslu fil alaqah as-salamu. Asal dalam satu kaitan persoalan adalah keselamatan. Jadi utamakan dulu keselamatan. Selanjutnya adalah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Artinya apa yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Laksanakan baik sebagian ataupun sepertiganya dan selanjutnya. Yang terakhir di antara kaidah fikih yang dipakai adalah tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya bahwa pekerjaan seorang imam, seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah manutun bil maslahah, berada dalam tatanan kepentingan ataupun kemaslahatan umat. Kegunaan fikih siasa. Fikih siasa ini mempelajari khazanah pemikiran ulama tentang politik, sejarah jatuh bangunnya pemerintahan Islam di masa lalu, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita, membantu memahami hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat global dan universal, serta hadis-hadis yang mempunyai kaidah kondisional dan situasional. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam siasa ini dapat dijadikan pedoman dan strategi pemberlakuan norma politik dalam kehidupan umat Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya, bidang-bidang fikih siasa syariah. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau membagi bidang-bidang fikih siasa syariah itu ke dalam, pertama siasa dusturiyah, yaitu tentang perundang-undangan. Yang kedua ada siasa maliyah, mengatur keuangan. Selanjutnya ada siasa qadhiyah, yaitu tentang peradilan. Selanjutnya siasa harbiyah, tentang peperangan, bagaimana seorang imam menyatakan perang ataupun menyatakan perdamaian dan seterusnya. Dan yang terakhir siasa idariyah atau tentang administrasi kenegaraan. Syekh Abdul Wahab Khalaf membagi siasa syariah itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama siasa dusturiyah, masih tentang perundang-undangan. Kemudian yang kedua siasa kharijiyah atau hubungan luar negeri, bagaimana politik luar negeri satu negara seperti kita bangsa Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga siasa maliyah, masih tentang masalah keuangan. Kemudian yang terakhir seorang pakar
ahli fikih dan usul fikih, yaitu TM Hasbi Asdiki. Beliau membagi siasat syariah itu ke dalam dusturiyah syariah, tasri'iyah syariah, qodiyah syariah, maliyah syariah, idariyah syariah, siasah dauliyah, tanfidiyah syariah, dan harbiyah syariah. Demikian itu beberapa pendapat dari 3 ulama pakar fikih dan usul fikih terkait dengan bidang-bidang fikih siasah. Kata khilafah seakar dengan kata khalifah dalam bentuk mufrad, atau khalaif dalam bentuk jamak, dan khulafa dalam bentuk jamak yang lain. Semua berasal dari fi'il madhi kata khulafa. Dalam Al-Quran, kata khalifah disebut 2 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26. Kata khalaif disebut 4 kali, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14 dan ayat 37, surat Fatir ayat 39. Sedangkan kata khulafa ada 3 kali, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, juga dalam surat An-Naml ayat 62. Kata khalifah berarti wakil atau deputy, pengganti atau suksesor atau penguasa, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Maududi, khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar khalifah pertama kali digunakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah berpandangan bahwa khalifah adalah tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia atau sosial politik guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Berhubung kemaslahatan akhirat lebih utama, maka semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum syariat agama. Di samping itu, kata khalifah pada hakikatnya menobatkan diri sebagai pengganti pembuat undang-undang Nabi atau Rasul, memelihara kewibawaan syariat, dan mengatur urusan keduniawian. Dari keterangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya persoalan khalifah atau khilafah ini merupakan sebuah nilai kepemimpinan, bukan sistem seperti yang digembar-gemborkan oleh satu organisasi yang sudah dinyatakan dilarang oleh pemerintah. Pemaknaan kita tentang khilafah maupun khalifah lebih dititik beratkan kepada tentang fungsi, tentang nilai kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan, bukan dalam sistem pemerintahan, karena pada kenyataannya, pada kelanjutannya, bahwa sistem pemerintahan itu disesuaikan dengan kebiasaan ataupun disesuaikan kepada kesepakatan yang dibangun oleh para pendiri, para pemimpin, dan rakyat di suatu negara. Misalnya di Indonesia, kita sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja karena di Indonesia ini adalah komunitas muslim terbesar, bukan saja di Asia tapi juga di dunia, maka nilai-nilai keislaman menjadi mewarnai dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kita harus merubah bentuk negara, yang penting
nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat itu bisa dilaksanakan. Senada dengan kata kata khilafah atau khalifah, yaitu imaroh. Imaroh ini merupakan bentuk masdar dari amaro, yang berarti keamiran atau pemerintahan. Kata amir ini bermakna pemimpin. Istilah amir ini di masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer. Dalam bahasa fikihnya ini disebut dengan Amirul Jaish. Serta bagi jabatan-jabatan penting seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, atau Amirul Umaro. Kata amir tidak ditemukan dalam Quran. Yang ditemukan adalah ada kata ulil amri yang ditafsirkan dengan kepala negara atau kepala pemerintahan. Bahkan ulama, bahkan bagi orang-orang Syiah adalah imam-imam mereka yang maksum kan ulil amri itu. Makna ulil amri dari sisi siasah dusturiyah sebenarnya adalah ahlul halli wal aqdi. Nah, dalam sistem pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, ahlul halli wal aqdi ini ditransformasi menjadi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Gelar Amirul Mukminin pertama kali disematkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu penjelasan tentang imarah dan kata amir. Selanjutnya tentang ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Tugasnya memilih khalifah, memilih imam, kepala pemerintahan, kepala negara secara langsung. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pemilih, atau dari segi fungsinya ini sama dengan MPR pada zaman dulu waktu undang-undang belum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945, karena sekarang kedudukan MPR itu adalah sebagai lembaga negara, bukan menjadi lembaga tertinggi negara. Menurut Al-Mawardi, ahlul halli wal aqdi ini disebut juga dengan ahlul ikhtiyar, yaitu golongan yang berhak memilih. Dasar istilah ini adalah pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Nah, dengan demikian, anak-anakku sekalian, para pemirsa, para pendengar, dan para pencinta channel MWCNU, dapat kami jelaskan bahwa ahlul halli wal aqdi itu adalah cendekiawan, ulama, orang-orang pilihan yang duduk di lembaga yang bernama Majlis Syuro. Di Majlis Syuro itu adalah wadahnya, kalau di Indonesia ini namanya MPR, sedangkan orang-orang yang duduk di dalamnya itu disebut ahlul halli wal aqdi. Kalau di Indonesia, ahlul halli wal aqdi itu ya bisa merupakan anggota DPR atau anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Setelah ahlul halli wal aqdi memilih kepala negara, maka dilakukanlah baiat atau mubayaah. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, kata mubayaah ini senada dengan kata pengambilan sumpah jabatan. Maksud dari baiat atau mubayaah ini adalah pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Kalau di Indonesia ini mungkin
namanya disebut dengan sidang pleno ya, sidang paripurna penetapan kepala negara terpilih yang sekarang kita dilaksanakan secara langsung. Demikian itu dapat dijelaskan. Terima kasih. Lebih lanjut mengenai baiat, informasi dari Al-Quran yang berkaitan dengan baiat ada dalam surat Al-Fath ayat 10, surat At-Taubah ayat 111, dan surat Al-Mumtahanah ayat 12. Dalam sejarah kita mengenal ada baiat Aqabah 1, yaitu tahun 621 Masehi di Bukit Aqabah. Baiat atau janji setia ini terjadi antara Nabi dengan 12 orang suku Khazraj dan suku Aus dari Yastrib. Yastrib itu adalah nama dulu sebelum diganti menjadi Madinah. Nah, mereka ini membaiat kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak menuduh dengan tuduhan palsu, tidak mendurhakai Nabi di dalam kebaikan. Itu yang pertama, baiat Aqabah, baiat Aqabah 1. Kemudian ada baiat Aqabah 2 yang terjadi pada tahun 622 Masehi antara Nabi dengan 75 orang Yastrib. Dari 75 ini 2 diantaranya adalah wanita. Baiat ini disebut juga dengan baiat Kubro. Mereka berbaiat untuk taat dan selalu mengikuti Nabi baik pada waktu kesulitan maupun dalam kemudahan. Tetap berbicara benar, tidak takut celaan orang di dalam membela kalimat Allah. Baiat pertama terhadap khalifah terjadi di Saqifah, balai pertemuan Bani Sa'idah yang terletak di kota Madinah. Dalam pertemuan antara sekelompok Ansor dan Muhajirin itu, Abu Bakar berkata, "Saya nasihatkan kalian untuk membaiat salah seorang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar bin Khattab." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, akan terjadikah itu?" Padahal Abu Bakarlah yang paling berhak memegang jabatan ini. Beliau lebih dulu jadi sahabat Rasul. Beliau muhajirin yang paling utama, pengganti Rasul dalam imam sholat. Ulurkan tangan, saya baiat Abu Bakar. Nah, ketika Utsman bin Affan diangkat jadi khalifah, yang mula-mula membaiat adalah Abdurrahman bin Auf yang diikuti oleh jamaah. Demikian informasi sedikit tentang hal ihwal baiat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan siasat syariah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah kita mengenal ada Piagam Madinah, ada praktik syuro dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan siasat syariah pada masa Rasul. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau menjadi khalifah pertama, melalui pemilihan satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka. Abu Bakar kemudian berinisiatif memerangi kelompok masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat dan dimulainya proses pembukuan Al-Quran agar tidak bercampur dengan hadis. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala negara pendahulunya. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah karena beliau ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai khalifah yang terdahulu. Beliau memberi contoh siasah
dengan penerapan bea impor 10% atas dasar politik resiprokal seperti yang dikenakan kepada pedagang-pedagang muslim di negara luar. Umar pertama kali menunjuk hakim khusus mengadili perkara-perkara di bidang harta kekayaan, sehingga sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan. Umar juga yang menetapkan peraturan bahwa menjatuhkan talak 3 sekaligus bermakna hukum jatuh talak 3. Umar juga melakukan perubahan status tanah Irak dan Syam yang didapat dari musuh menjadi tanah kharaj. Tanah kharaj itu tanah yang tidak bertuan, tanah yang boleh digarap oleh siapa yang memiliki kesanggupan untuk menggarap. Umar juga tidak memotong tangan pencuri pada Maja'ah. Maja'ah ini artinya adalah tahun kelaparan, dan tidak memberikan bagian zakat kepada mu'alaf. Ini penerapan siasat syariah pada masa Umar bin Khattab. Kemudian contoh penerapan siasat syariah pada masa Utsman bin Affan, di mana beliau ini ditetapkan melalui pemilihan dalam suatu dewan formatur. Kita sekarang sering mendengar dalam pemilihan ketua sebuah organisasi ada yang dikenal atau diterapkan dengan istilah formatur. Ini contohnya itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mempersatukan umat Islam melalui penyalinan Al-Quran pada satu mazhab. Kita mengenalnya mazhab Utsmani. Utsman ini merupakan khalifah pertama yang menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan, di mana sebelumnya proses pengadilan itu dilaksanakan di dalam masjid. Dan yang terakhir, contoh penerapan siasat syariah pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Pada era beliau terjadilah peperangan antar muslim, konflik berdarah muncul dalam perang Siffin dan perang Jamal. Maka jalan tengah pun ditempuh melalui proses arbitrase. Arbitrase ini adalah proses tahkim atau perdamaian dengan dua kelompok yang bertikai, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, masing-masing mengutus hakam, mengutus seorang juru damai untuk bermusyawarah mengambil penyelesaian dalam konflik perang Siffin tersebut. Nah, itu salah satu penjelasan tentang siasat syariah pada masa Rasul dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi para penonton, para pemirsa, anak-anakku atau siapa saja yang menemukan kesalahan, kekurangan dalam pembahasan kami. Kritik dan saran sangat kami nantikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.